Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih karena kamu memilih video ini di antara ribuan video lain yang lewat di berandamu hari ini. Dan dengarkan baik-baik, kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan ketika Allah sedang ingin menyampaikan sesuatu ke dalam hatimu. Kalau hari ini kamu menekan video ini, kalau hari ini kamu mendengarkan sampai detik ini, bisa jadi Allah sedang mengajakmu duduk sejenak, menenangkan hatimu, dan menjawab satu pertanyaan yang mungkin selama ini kamu pendam sendirian. Tentang jodoh, tentang penantian, tentang seseorang yang sering kamu sebut namanya dalam doa, tapi belum juga kamu tahu jawabannya. Sahabat Ashifa, pernah tidak kamu berada di fase seperti ini? Kamu sudah lelah berharap, kamu sudah lelah menunggu, kamu sudah lelah bertanya dalam hati, apakah dia yang sekarang ada di hidupmu adalah jodohmu, atau hanya ujian yang datang terlalu dalam. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya pada Allah, "Ya Allah, sebenarnya bagaimana caramu menunjukkan jodoh terbaik dalam hidupku?" Banyak orang mengira jodoh itu ditandai dengan rasa cinta yang meledak-ledak. Banyak orang mengira jodoh itu selalu datang dengan bahagia tanpa luka. Banyak orang mengira jodoh itu pasti mudah, lancar, dan tanpa air mata. Padahal sahabat Ashifa, jodoh yang Allah siapkan tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, tapi selalu datang dengan cara yang kita butuhkan. Disinilah banyak orang keliru membaca tanda. Allah tidak pernah menyembunyikan jodohmu. Allah hanya menyembunyikan waktunya. Dan seringkali, Allah menunjukkan jodoh terbaik bukan lewat siapa yang datang paling cepat, tapi lewat siapa yang membuatmu paling banyak belajar. Sahabat Ashifa, kalau hari ini kamu sedang dekat dengan seseorang, coba tanyakan satu hal pada dirimu sendiri. Apakah setelah mengenalnya, hatimu menjadi lebih tenang atau justru semakin gelisah? Apakah setelah bersamanya, kamu semakin ingat Allah atau semakin jauh dari Allah? Apakah setelah berjalan bersamanya, hidupmu terasa lebih terarah atau justru kehilangan arah? Karena jodoh terbaik menurut Allah selalu membawa satu tanda yang sama. Ia mengarahkanmu, bukan menyesatkanmu. Ia menenangkanmu, bukan menguras jiwamu. Ia mendekatkanmu pada Allah, bukan menjauhkanmu darinya. Dan kalau hari ini kamu belum menemukannya, bukan berarti Allah lupa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu lebih dulu. Sahabat Ashifa, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang. Bukan sekadar angka, jadikan itu sebagai niat untuk menyalurkan energi positif, sebagai tanda bahwa kamu sedang membuka hati untuk rencana Allah yang lebih baik. Karena ketika kamu menuliskan 77, kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, "Aku siap belajar, aku siap bersabar, aku siap percaya." Sekarang kita masuk lebih dalam. Cara Allah menunjukkan jodoh terbaik seringkali lewat proses yang tidak instan. Allah mengujimu dengan rasa yang tidak seimbang. Allah mengujimu dengan jarak. Allah mengujimu dengan waktu yang terasa lama. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menguatkanmu. Sahabat Ashifa, ada hubungan yang Allah biarkan berjalan sebentar, lalu Allah tarik. Ada perasaan yang Allah izinkan tumbuh, lalu Allah patahkan. Ada harapan yang Allah biarkan tinggi, lalu Allah jatuhkan perlahan. Bukan karena Allah kejam, tapi karena kalau dilanjutkan, kamu akan lebih terluka. Allah Maha tahu siapa yang cocok dengan hatimu, dan siapa yang hanya cocok dengan egomu. Jodoh terbaik tidak membuatmu harus kehilangan dirimu sendiri. Tidak membuatmu terus-menerus takut ditinggalkan. Tidak membuatmu merasa kurang berharga. Kalau hari ini kamu sedang berjuang sendirian, sedang menata ulang hatimu, sedang belajar ikhlas dari seseorang yang tidak jadi bersamamu, ketahuilah ini, Allah sedang membersihkan jalanmu. Allah tidak ingin jodoh terbaikmu bertemu dengan versi dirimu yang masih terluka parah. Sahabat Ashifa, banyak orang gagal bukan karena salah memilih jodoh, tapi karena datang ke hubungan dalam keadaan belum sembuh. Maka Allah sembuhkan dulu hatimu. Allah kuatkan dulu imanmu.
Allah luruskan dulu niatmu. Baru setelah itu, Allah pertemukan. Dan tanda yang paling sering diabaikan adalah ini. Jodoh terbaik membuatmu tidak lagi memaksa Allah. Jodoh terbaik membuatmu bisa berkata, "Ya Allah, jika dia baik untukku maka dekatkan, jika tidak maka jauhkan," dan hatimu benar-benar siap menerima apapun keputusan Allah. Di titik itu, kamu tidak lagi panik, tidak lagi takut sendirian, tidak lagi merasa tertinggal. Karena kamu sadar, hidupmu tidak ditentukan oleh cepat atau lambatnya menikah, tapi oleh seberapa dekat kamu dengan Allah. Sahabat Ashifa, kalau sampai di sini hatimu terasa hangat, tuliskan 77 sekali lagi di kolom komentar. Biarkan energi positif ini mengalir. Biarkan doa-doa baik saling bertemu. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menenangkan. Ketika Allah benar-benar menunjukkan jodoh terbaik, kamu akan merasakannya dengan sangat sederhana. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada ketakutan yang mencekam, tidak ada kecemasan yang terus mengganggu. Yang ada adalah rasa cukup, rasa aman, rasa yakin. Bukan yakin pada manusia, tapi yakin pada Allah. Kamu tidak lagi sibuk mempertahankan seseorang yang ragu. Kamu tidak lagi sibuk mengejar yang tidak memilihmu. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan dirimu layak dicintai. Karena jodoh terbaik memilihmu tanpa harus kamu kejar. Sahabat Ashifa, ingat baik-baik kalimat ini. Apa yang ditakdirkan Allah untukmu tidak akan pernah melewatimu. Dan apa yang melewatimu, tidak pernah ditakdirkan untuk menetap. Jika hari ini kamu masih sendiri, jangan berkecil hati. Jika hari ini doamu belum terjawab, jangan putus asa. Jika hari ini kamu masih menunggu, jangan merasa kalah. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan cerita yang jauh lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan. Dan bisa jadi, video ini adalah bagian kecil dari cara Allah menenangkan hatimu hari ini. Sahabat Ashifa, terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati. Terima kasih sudah mempercayakan waktumu. Semoga Allah pertemukan kita semua dengan jodoh terbaik, di waktu terbaik, dengan cara terbaik menurut Allah. Sahabat Ashifa, kalau kamu masih di sini, itu artinya hatimu sedang benar-benar mencari jawaban. Dan sekali lagi, ini bukan kebetulan. Allah selalu punya cara lembut untuk berbicara kepada hambanya yang mau mendengar. Di bagian sebelumnya, kita sudah sampai pada satu kesimpulan penting. Bahwa jodoh terbaik menurut Allah bukan soal siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang paling tepat bertahan. Dan sebelum Allah menetapkan sesuatu yang besar, Allah hampir selalu mendahuluinya dengan ujian. Termasuk urusan jodoh. Sahabat Ashifa, banyak orang mengira ujian jodoh itu hanya tentang ditinggalkan atau tidak dipilih. Padahal ujian jodoh jauh lebih halus dari itu. Kadang Allah mengujimu dengan rasa yang besar, tapi tanpa kepastian. Kadang Allah mengujimu dengan perhatian, tapi tanpa komitmen. Kadang Allah mengujimu dengan harapan, tapi tanpa kejelasan arah. Dan disitulah Allah sedang melihat, apakah kamu tetap menjaga imanmu, atau justru menggadaikannya demi rasa. Sahabat Ashifa, coba jujur pada dirimu sendiri. Pernah tidak kamu berada di fase di mana hatimu sibuk memikirkan seseorang, tapi hatimu terasa jauh dari Allah? Pernah tidak kamu begitu berharap pada manusia, sampai lupa bahwa hanya Allah yang pantas menjadi sandaran utama? Jika pernah, jangan menyalahkan dirimu terlalu keras. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu sedang diuji. Karena Allah tidak akan menguji orang yang tidak ingin Ia kuatkan. Jodoh terbaik tidak pernah datang tanpa proses pendewasaan. Dan proses itu seringkali terasa tidak nyaman. Allah menguji kesabaranmu. Allah menguji keikhlasanmu. Allah menguji caramu mencintai, apakah dengan cara yang Allah ridai atau hanya mengikuti nafsu. Sahabat Ashifa, ada satu tanda penting yang sering diabaikan banyak orang. Ketika kamu dekat dengan seseorang, tapi kamu sering merasa bersalah pada Allah, itu bukan tanda jodoh, itu tanda peringatan. Allah Maha Penyayang.
Allah tidak akan menitipkan masa depanmu pada hubungan yang membuatmu kehilangan arah. Karena jodoh terbaik bukan hanya untuk menemanimu di dunia, tapi juga untuk berjalan bersamamu menuju akhirat. Maka wajar jika sebelum itu, Allah membersihkan caramu mencintai. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa doamu seolah tidak dijawab? Kamu berdoa, tapi yang datang justru jarak. Kamu berharap, tapi yang terjadi justru perpisahan. Disitulah banyak orang salah paham. Mereka mengira Allah tidak mendengar. Padahal Allah sedang menyelamatkan. Tidak semua yang kamu inginkan layak kamu miliki. Dan tidak semua yang kamu lepaskan adalah kehilangan. Kadang itu perlindungan. Allah Maha tahu isi hatimu, tapi Allah juga Maha tahu masa depanmu. Dan seringkali, apa yang terasa menyakitkan hari ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling nyata. Sahabat Ashifa, jodoh terbaik tidak akan membuatmu ragu terus-menerus. Tidak akan membuatmu menunggu tanpa arah. Tidak akan membuatmu merasa sendirian dalam hubungan. Jika hari ini kamu sedang berada di posisi itu, mungkin bukan dia yang harus kamu kejar, tapi dirimu sendiri yang harus kamu pulihkan. Allah seringkali menjauhkan seseorang bukan karena benci, tapi karena cinta. Cinta yang ingin melindungimu dari luka yang lebih panjang. Sekarang mari kita bicara tentang waktu. Sahabat Ashifa, Allah sangat teliti dalam urusan waktu. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Ketika Allah belum mempertemukanmu dengan jodoh terbaik, itu berarti ada sesuatu yang masih harus disiapkan. Entah itu hatimu, entah itu mentalmu, entah itu imanmu. Karena jodoh terbaik bukan hanya tentang siapa dia, tapi tentang siapa kamu saat bertemu dengannya. Allah tidak ingin mempertemukan dua orang yang sama-sama terluka lalu berharap mereka saling menyembuhkan. Allah ingin mempertemukan dua orang yang sudah belajar berdamai dengan diri sendiri. Maka wajar jika prosesnya panjang. Sahabat Ashifa, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai niat untuk bersabar. Sebagai pengingat bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan waktu. Karena saat kamu bersabar, Allah sedang bekerja dalam diam. Dan ingat ini baik-baik, kesendirian bukan hukuman. Kesendirian seringkali adalah ruang belajar. Di ruang itulah kamu belajar mencintai tanpa menggantungkan. Belajar berharap tanpa memaksa. Belajar percaya tanpa harus melihat hasilnya sekarang. Itulah tanda kedewasaan iman. Sahabat Ashifa, jodoh terbaik tidak datang untuk mengisi kekosongan. Ia datang untuk menemani kelengkapan. Jika hari ini kamu masih merasa kosong, jangan buru-buru mencari orang. Carilah Allah lebih dulu, karena hati yang penuh dengan Allah tidak akan mudah salah memilih. Dan ujian terakhir sebelum jodoh terbaik datang seringkali sangat halus. Allah membuatmu merasa sudah ikhlas, tapi ternyata masih berharap. Allah membuatmu merasa sudah kuat, tapi ternyata masih rapuh. Bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk menyempurnakanmu. Karena Allah ingin saat jodoh terbaik itu hadir, kamu menerimanya dengan hati yang tenang, bukan hati yang trauma. Sahabat Ashifa, kalau sampai di titik ini kamu merasa seperti sedang ditegur dengan lembut, itu tanda Allah sedang dekat. Allah tidak pernah menegur dengan kasar. Allah selalu mengingatkan dengan cara yang menyentuh. Dan percayalah, setiap air mata yang kamu tahan dalam doa, setiap kesabaran yang kamu pelihara dalam sepi, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Allah sedang menulis kisahmu, pelan, tapi pasti. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk pada fase paling menenangkan. Fase ketika Allah benar-benar menetapkan. Fase ketika kamu tidak lagi bertanya, tapi menerima dengan penuh keyakinan. Tetaplah di sini, karena yang terbaik selalu datang setelah yang terkuat dilalui. Sahabat Ashifa, kita sampai pada bagian yang paling dalam, paling menenangkan, dan paling jujur. Bagian di mana banyak hati akhirnya mengerti bahwa rencana Allah selalu lebih lembut daripada prasangka manusia. Jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, percayalah, Allah sedang menguatkan sesuatu di dalam hatimu. Bukan kebetulan, bukan pula sekadar lewat, karena biasanya
Hanya orang-orang yang sedang berada di persimpangan iman dan harapan yang mampu bertahan sejauh ini. Sahabat Ashifa, ada satu momen dalam hidup yang tidak bisa dipalsukan. Momen ketika hatimu berhenti memaksa, berhenti mengejar, berhenti menuntut, dan disitulah Allah mulai menetapkan. Jodoh terbaik menurut Allah tidak datang dengan kebisingan. Ia hadir dengan ketenangan. Tidak membuatmu bertanya setiap hari. Tidak membuatmu menebak-nebak perasaan. Tidak membuatmu merasa kecil. Sebaliknya, kamu merasa cukup. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena hatimu tidak lagi berisik. Sahabat Ashifa, ketika Allah menetapkan jodoh terbaik, kamu tidak lagi takut kehilangan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu yakin. Yakin bahwa apapun yang Allah jaga untukmu tidak akan tertukar. Yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan tidak akan salah alamat. Dan keyakinan itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang yang sudah kamu lalui. Dari sabar yang kamu paksa meski hatimu lelah. Dari doa yang kamu panjatkan meski jawaban terasa jauh. Dari ikhlas yang kamu latih meski air mata sering jatuh diam-diam. Allah melihat semua itu. Sahabat Ashifa, banyak orang baru sadar satu hal setelah sampai di fase ini. Bahwa selama ini mereka bukan menunggu jodoh, tapi menunggu hatinya siap. Karena jodoh terbaik tidak akan bertahan di hati yang masih dipenuhi ketakutan. Tidak akan tumbuh di jiwa yang masih sibuk membandingkan. Tidak akan tenang di pikiran yang masih curiga pada takdir Allah. Maka Allah tenangkan dulu. Allah luruskan dulu, Allah kuatkan dulu, baru setelah itu, Allah hadirkan. Dan tanda paling jelas bahwa Allah sudah menetapkan adalah ini. Kamu mampu berdoa tanpa syarat, ya Allah, jika dia baik dekatkan, jika tidak baik jauhkan, dan hatimu benar-benar siap menerima apapun keputusan Allah. Di titik itu, doamu tidak lagi penuh tuntutan, tapi penuh kepasrahan. Sahabat Ashifa, ketika Allah menetapkan jodoh terbaik, kamu tidak lagi merasa sendirian meski belum ditemani. Kamu tidak lagi merasa tertinggal meski belum sampai. Kamu tidak lagi merasa kalah meski belum menikah. Karena kamu sadar, hidup bukan lomba. Dan takdir bukan tentang siapa yang duluan, tapi siapa yang tepat. Allah tidak pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Allah hanya ingin melihat sejauh apa kamu percaya kepadanya. Sahabat Ashifa, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang. Biarkan itu menjadi saksi bahwa hatimu sedang belajar percaya penuh pada Allah. Biarkan itu menjadi aliran energi positif bagi dirimu dan orang lain yang membaca. Karena setiap niat baik akan bertemu dengan kebaikan lain. Sekarang dengarkan bagian ini dengan hati yang terbuka. Jodoh terbaik menurut Allah tidak membuatmu sibuk memperbaiki hubungan sendirian. Ia berjalan bersamamu. Ia bertumbuh bersamamu. Ia berjuang bersamamu. Bukan hubungan yang penuh drama, tapi penuh makna. Bukan cinta yang menguras, tapi cinta yang menguatkan. Dan jika hari ini kamu belum sampai ke sana, jangan kecewa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan pasanganmu di tempat lain. Bisa jadi Allah sedang membentukmu menjadi versi yang pantas untuk menerima. Karena jodoh terbaik bukan hadiah untuk yang paling cantik, paling tampan, atau paling sempurna. Ia adalah amanah untuk yang mau belajar menjaga. Sahabat Ashifa, ada satu kalimat yang perlu kamu simpan dalam-dalam. Allah tidak menunda kebahagiaanmu. Allah sedang memindahkannya ke waktu yang lebih tepat. Seringkali manusia ingin cepat, tapi lupa siap. Ingin segera, tapi belum kuat. Ingin bersama, tapi belum sejalan. Maka Allah atur ulang semuanya. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata dalam hati, pantas saja dulu Allah menahan. Pantas saja dulu Allah menjauhkan. Pantas saja dulu Allah membuatku menunggu. Karena kalau dulu dikabulkan, mungkin aku belum mampu menjaganya. Sahabat Ashifa, jodoh terbaik juga ditandai dengan satu hal sederhana. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut ditinggalkan. Kamu bisa jujur tanpa khawatir kehilangan.
Kamu bisa bertumbuh tanpa harus mengecilkan diri. Itulah cinta yang Allah ridai. Cinta yang tidak membuatmu lupa siapa dirimu. Cinta yang tidak membuatmu jauh dari Allah. Cinta yang tidak membuatmu kehilangan arah hidup. Dan jika hari ini kamu masih sendirian, jangan menganggap itu sebagai kekosongan. Anggap itu sebagai ruang untuk memperbaiki niat, ruang untuk memperkuat iman, ruang untuk memantaskan diri. Karena hati yang penuh dengan Allah tidak akan mudah salah memilih manusia. Sahabat Ashifa, mungkin ada di antara kamu yang sedang berada di fase pasrah. Bukan pasrah karena menyerah, tapi pasrah karena percaya. Dan itu fase yang sangat indah. Fase di mana kamu berhenti bertanya, kapan? Fase di mana kamu berhenti membandingkan, siapa? Fase di mana kamu mulai menikmati proses, tanpa cemas. Di fase itulah, Allah paling dekat. Allah mendengar doa-doa kecilmu. Allah mencatat sabar-sabarmu. Allah menyiapkan jawaban yang mungkin belum kamu pahami sekarang. Tapi kelak, kamu akan mengerti. Sahabat Ashifa, jika konten ini sampai ke hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang yang sedang menunggu dalam diam, yang sedang belajar ikhlas, yang sedang berusaha percaya pada Allah meski hatinya lelah. Karena bisa jadi, video ini adalah cara Allah menguatkan mereka lewatmu. Terima kasih sahabat Ashifa sudah menemani dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati. Terima kasih sudah percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Semoga Allah pertemukan kita semua dengan jodoh terbaik, di waktu terbaik, dengan cara terbaik, menurut kehendak Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.